Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Aisyah yang berbahagia, perkenalkan nama saya Naimatul Munawwaroh dari PCA Kemeranjen Ranting Alas Malang. Jabatan saya di PCA di Divisi Majelis Tabligh dan Ketarjihan dan di Ranting sebagai penasehat. This is my life. Saya seorang ibu dari 4 orang anak. Dalam mendidik anak-anak, kami mewajibkan anak-anak sekolah agama seperti sanawiyah dan aliyah. Setelah lulus, kami membebaskan mereka untuk memilih bakat dan minat masing-masing dalam kuliah. Suami sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Allahu yarham, Allahu yarham, Allahu yarham. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Dari rutinitas setiap hari, mulai dari bangun tidur saya berdoa, kemudian semuanya diawali dengan doa seperti masuk kamar mandi, melepas pakaian, keluar kamar mandi, dan doa setelah wudhu. Kemudian saya melaksanakan sholat syukril wudhu digabung dengan sholat iftitah dan sholat tahajud 8 rakaat. Untuk sholat witir, saya mengerjakannya sebelum tidur. Apabila sudah terdengar suara azan subuh, saya melaksanakan sholat qobliyah subuh di rumah. Kemudian berangkat ke masjid, tidak lupa berdoa keluar rumah, berangkat ke masjid, dan doa masuk masjid. Jika masih ada waktu, saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat berjamaah bersama-sama. Setelah selesai, diakhiri dengan zikir pagi. Kemudian pulang, tidak lupa membaca doa keluar masjid dan doa masuk ke dalam rumah. Yang pertama kali saya kerjakan di rumah adalah membaca Al-Quran. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yus'ina fil ard. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memasak, membersihkan rumah, berkebun. Di sela-sela memasak dan berkebun, saya menyempatkan sholat duha 4 rakaat. Saya juga memelihara ikan dan beternak ayam untuk menunjang gizi keluarga. Dan saya juga berjualan madu, pakaian muslim dari jilbab, baju dewasa, baju anak-anak, dan kaos kaki untuk menambah income keluarga. Di sore hari saya mengajar di TPQ Masjid Baitul Muslimin Tipar Alas Malang Kemeranjen. Di dalam mengajar TPQ tidak hanya membaca, menulis, dan menghafal, tetapi ada praktek wudhu, praktek azan, dan praktek sholat. Untuk praktek wudhu, saya mengenalkan istilah istinsar dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Dan untuk praktek sholat, saya mengenalkan istilah duduk iftirosh dan duduk tawarruk, yaitu duduk iftirosh yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan berdiri. Waktu pelaksanaannya yaitu duduk di antara 2 sujud dan duduk di tasyahud awal. Sedangkan duduk tawarruk yaitu duduk di atas lantai dengan menyimpangkan betis kaki kiri ke bawah paha kaki kanan dan telapak kaki kanan berdiri. Waktu pelaksanaannya yaitu di tasyahud akhir. Di malam hari saya ada kegiatan mengaji bersama dengan ibu-ibu setelah jamaah sholat maghrib.
Waktunya setelah maghrib sampai isya. Caranya, satu ibu membaca dan yang lain menyimak. Apabila ada yang salah dalam membaca, saya ikut membetulkan. Acara ngaji bersama ini diakhiri dengan acara makan bersama ketika sudah sampai 30 juz dalam membacanya atau setelah khatam. Kemudian saya juga diundang mengisi kajian di masjid lain. Jamaahnya adalah jamaah non-Aisyah. Nah, disinilah sikap inklusif yang harus kita implementasikan. Misalnya ketika kita sedang menjelaskan tentang bid'ah, harus hati-hati dan pelan-pelan, jangan sampai mereka merasa didiskriminasikan. Karena sikap inklusif itu ialah pendekatan dengan merangkul, bukan memukul. Kemudian untuk sholat 5 waktu, saya berusaha untuk sholat berjamaah di masjid jika tidak ada uzur. Bukankah sebaik-baik sholat perempuan di rumah? Iya, tetapi apabila perempuan ingin sholat ke masjid, tidak boleh dilarang asal ada izin dari suami, tidak membuat fitnah, dan tidak memakai wewangian atau bisa menjaga diri. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan bersosialisasi di masyarakat. Saya ikut berolahraga bersama dengan mereka. Karena seorang manusia itu harus mengeluarkan waktu 20 menit lebih dalam satu hari untuk olahraga. Nah, itu pakai senam, senamnya ada musik. Saya di sini mengambil sikap wasatiyah, sikap pertengahan. Saya tidak mengharamkan musik secara mutlak. Karena musik yang haram itu yang berjoget ria di panggung, yang melalaikan waktu sholat, tidak menutup aurat, atau syair lagunya yang mengarah ke syahwat, atau tariannya tarian yang erotis. Nah, itu yang haram. Tetapi kalau hanya untuk mengiringi senam supaya gerakannya sama dan bareng, tidak mengapa. Saya ambil sikap wasatiyah, yaitu sikap pertengahan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah bersih-bersih lingkungan bersama ibu-ibu yang lain. Saya menyapu lapangan, menyapu sekitar masjid, memungut sampah di jalan-jalan, dan saya juga mengumpulkan sampah rongsok di tempat Pak RT. Saya juga ngaji secara offline dan ngaji secara online. Selain ngaji secara offline dan online, saya juga mengisi kajian secara online dan offline. Kontribusi nyata saya salah satunya ialah berkurban, menyantuni anak yatim, berbagi sedikit rezeki. Saya juga membantu bila ada tetangga yang hajatan. Saya juga membantu di PKK desa seperti mengisi santapan rohani di pertemuan RT, pertemuan RW, pertemuan kantor desa dan kecamatan. Dan di Aisyah saya membantu mengajar di TK Aisyah, dan kami Majelis Tabligh mengadakan turba turun ke bawah, yaitu ke ranting-ranting untuk menyampaikan tausiah, pembinaan dan pengarahan. Kemudian untuk pertemuan rutin PCA setiap bulan yang mengisi tausiah adalah ranting yang piket di hari itu. Tetapi apabila yang piket berhalangan hadir, maka kami Majelis Tabligh yang menggantikan atau yang turun tangan. Kemudian inovasi yang sudah saya lakukan adalah saya membuat video-video dakwah yang sudah saya unggah di YouTube, Instagram, dan TikTok agar dakwah ini bisa tersebar luas di masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ada pesan inspiratif. Bunga teratai warnanya merah, habis dipetik jangan dibuang. Jaga dan peliharalah marwah Aisyah, karena di sanalah tempat kita berjuang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.